Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya minta semua bisa melihat saya ke depan, jangan tunduk kepala. Ya, lihat sama saya di depan ya, supaya ada hadirat Tuhan bisa menjamah kepada Bapak Ibu. Kalau ngantuk minta kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan berikan saya ngantuk. Itu iblis yang masuk di dalam pikiran kita, mata kita diduduki sehingga kita ngantuk, kita sudah tidak mau lagi. Ingat, nanti kita sendiri yang jadi susah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan melihat dulu kursi-kursi yang banyak kosong ini. Tapi kita mendengar firman Tuhan. Kita tahu dulu apa yang Tuhan mau kepada kita. Saya sebagai gembala senantiasa saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya memang akhir-akhir zaman ini begitu banyak orang yang sudah mundur daripada Tuhan. Ini memang terjadi. Begitu banyak orang yang sudah mundur daripada Tuhan. Karena mungkin Tuhan izinkan, ketahuilah bahwa hari-hari yang terakhir, ya ada begitu banyak kesukaran-kesukaran. Mungkin karena mereka tidak sabar, mereka tidak kuat menghadapi ini, mereka lari dari pertolongan-pertolongan Tuhan, mereka lari dari itu, mereka datang ke dunia. Dan ingat, orang yang kembali ke dunia itu tempatnya kegelapan. Dia kembali, yang apa yang dikatakan 7 kembali, bahkan bawah 8, lebih susah lagi kehidupan kita. Maka itu pagi hari ini kita minta sama Tuhan. Seperti 2 minggu yang lalu Tuhan katakan, buka hatimu lebar-lebar. Rasul Paulus berkata, aku sudah memberikan hatiku penuh kepada engkau. Berarti Rasul Paulus benar-benar memperhatikan. Seperti Tuhan Yesus, dia memberikan hidupnya kepada kita. Tapi kita masih buka hati kita kecil. Tapi Rasul Paulus katakan, bukalah hatimu lebar-lebar. Kita yang ada saat ini, mari buka hati. Kalau hati belum bisa buka hati ini, kita minta sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong bukakan saya. Sebab kalau tidak, Tuhan tidak ada di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu menghadapi hidup ini. Tapi kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita Tuhan bawa. Tenang, damai, penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan. Masih pun banyak masalah, masih pun persoalan penuh. Bahkan dikatakan setiap hari Senin pagi kalau kita Zoom, Tuhan tolong, di depan kami ada gunung yang begitu tinggi yang kita harus lewati. Ada batu-batu kerikil yang tajam-tajam yang harus kita lewati. Tolong Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kekuatan. Tapi saya katakan, yang tidak ikut ibadah pagi, yang Zoom, mereka dah tahu doa-doa itu. Mereka dah tahu. Mereka mungkin lagi tidur atau mungkin lagi mereka kemana. Tetapi kita yang ikut itu didoakan mendapatkan kekuatan dan kita bisa lalui hari lepas hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini Tuhan taruhkan kepada saya dengan satu kebenaran firman Tuhan. Yuk, mari kita buka di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Sebenarnya minggu lalu saya sampaikan ini. Tapi tidak tahu hari Minggu yang lalu itu tiba-tiba di atas mimbar Tuhan putarkan semua itu firman Tuhan dan saya sampaikan yang lain. Tetapi Tuhan bilang, hari ini engkau sampaikan ini firman Tuhan. Oke? Semua sudah mendapatkan? Ayo. Saya akan membaca di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-12 dulu. Ya, sampai dengan ayatnya yang ke-12. 6 ayat. Oke. Ya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Jangan Bapak Ibu berkata, waduh memberi lagi. Keadaan sudah seperti ini disuruh memberi lagi. Mau jadi apa kita? Tapi kita ingat ini yang perintahkan. Itu adalah Tuhan. Karena Tuhan suruh, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan suruh, Tuhan yang akan kembalikan apa yang dia perintahkan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. 6. Camkanlah ini.
Ada kata, camkanlah ini, berarti perhatikan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat 1, 2, 3, 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayo 9 sama-sama yang keras. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Oke, terus tambah. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Terus kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. 12 sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada siapa? Kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita disapa dengan satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus 2000 tahun yang lalu. Kepada siapa? Kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Surat yang kedua yang disampaikan, ada surat pertama kepada jemaat di Korintus, ada surat yang kedua, berarti Tuhan memakai Rasul Paulus untuk memberitahukan, mengajar, mendidik, menasihati, menegur kepada siapa? Jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Nah, pagi hari ini juga Tuhan memakai saya sebagai gembala untuk menasihati, mendidik, mengajar, menegur kepada jemaat-jemaat siapa? Jemaat-jemaat Surya Kebenaran. Kalau surat yang kedua di Korintus di sana. Tetapi yang sekarang saya sampaikan ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Surya Kebenaran. Dan juga yang ikut streaming. Tadi saya mengatakan yang sakit ikut streaming. Tapi kalau yang sehat-sehat ikut streaming itu sudah tidak benar lagi. Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Hari-hari ini mulai COVID banyak orang sudah tidak mau ke gereja lagi. Mereka katakan streaming. Streaming mulai lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Sambil streaming juga makan tahu campur. Sampai di streaming juga makan tahu tek-tek. Streaming juga potong kuku. Streaming juga main HP. Ya. Tetapi kita pagi hari ini, Tuhan izinkan kita ada di dalam rumah Tuhan ini. Dan Tuhan sampaikan kepada kita, itu kalau kita bisa mendengar baik-baik dan bisa melakukan, itu luar biasa. Tuhan menjanjikan, aku menjadikan kamu kepala bukan ekor. Ya, naik terus dan tidak turun. Tapi kalau seumpama engkau tidak mau mendengar dan tidak mau lakukan dengan setia, mohon maaf, Tuhan katakan, kutuk itu yang turun kepada kita. Siapa di antara kita jemaat yang mau terima hidup di dalam kekutukan? Dah enak loh. Orang yang hidup di dalam kekutukan itu dah enak. Saya ingat di daerah kami, ya ada satu keluarga, papa mamanya dah benar. Ya, hidup setiap hari bertawur saja terus. Anak-anaknya tidak dididik mengikuti Tuhan dengan baik. Hanya hidup, hanya bertaur terus segala. Hidup dalam kekutukan. Mulai turun dari anaknya, mulai turun kepada cucunya, mulai turun kepada cicitnya. Sampai sekarang orang tua suami istri sudah meninggal. Sekarang anak-anaknya hidup semua dalam kekutukan. Enak enggak hidup dalam kekutukan? Lain dengan orang yang hidup di dalam keberkatan. Hidup yang menerima janji-janji Tuhan. Jadi saya sebagai gembala di tempat ini terus memberitahukan kepada jemaat, terus memberitahukan.
Sampai Tuhan katakan, jangan jemu-jemu engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Lakukanlah baik dan tidak baik sampaikan. Minggu lalu saya sampaikan tentang apa? Masa depan. Benar kan? Tentang masa depan. Kita semua pasti kepingin masa depannya bagus. Bukan menyampaikan madesu, tetapi kita kepingin masa depan yang cemerlang. Semua. Ya. Tapi harus kunci, syarat untuk mendapatkan masa depan ini. Ya, apa? Harus apa? Tulus. Apakah kita sudah menjadi orang-orang tulus? Kedua, jujur. Apakah kita juga sudah jadi orang-orang yang jujur? Jujur di dalam segala hal. Ketiga, suka berdamai. Apakah kita juga sudah lakukan itu? Kalau tiga kita sudah lakukan ini, sudah aman. Aman sudah. Pasti ada satu masa depan karena itu adalah janji Tuhan. Mazmur 37 ayat 37. Tetapi Mazmur 37 ayat ke-38 tolong dikeluarkan. Mazmur 37 ayat 38 apa yang dia katakan di sini. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jadi ingat ada di antara jemaat kalau jadi pendurhaka, orang yang sudah jauh daripada Tuhan, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kefasikan dan lain-lain. Sudah hatinya sudah tidak mau lagi sama Tuhan. Ingat dia katakan, masa depannya akan dilenyapkan. Meskipun siapa yang ada di samping Bapak Ibu. Meskipun sekali lagi siapa yang ada di samping Bapak Ibu. Orang kaya orang nomor satu di Indonesia atau nomor satu di dunia. Ya, tetapi tidak. Itu janji Tuhan. Tapi kalau orang yang hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Seperti tulus, jujur. Nanti sebentar saya akan panggil satu keluarga. Itu panggil, bicara tentang kejujuran. Kamu sudah jujur? Ya, karena Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Engkau panggil. Saya sebagai gembala, saya pasti. Ya, tidak apa-apa. Ini lagi yang baik. Oke, tidak usah takut. Baik, tes tolong digedein sedikit. Ya, dibesarin sedikit. Oke, baik. Ya. Seperti ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanti sebentar selesai ibadah saya akan panggil. Karena orang itu waktu itu dia janji, ya Pak, gini-gini. Saya bilang, kamu harus jujur. Ya. Saya bilang, kamu harus jujur. Sebab kalau kamu tidak jujur, sudah ada contoh. Dulu ingat Tarso, ujungnya bagaimana? Begini. Ya kan? Kamu harus jujur. Sebagai gembala berani mengatakan ya, tidak. Tetapi kita harus berbicara kepada kalau Tuhan suruh. Karena orang ini bisa diomongin. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, kita tidak akan berbicara. Nanti kita berbicara bisa kacau. Ya. Maka itu pagi hari ini, mari saya akan menyampaikan apa yang Tuhan pesankan kepada saya tentang apa memberi dengan sukacita membawa berkat. Memang menceritakan tentang memberi itu tidak enak. Ya, tidak enak. Apalagi sekarang begitu susah kita cari uang. Ya. Begitu susah kita bekerja. Mendapatkan sedikit kita kumpul disuruh memberi. Ya ini ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan bilang ajaran Tuhan Yesus. Orang dunianya juga semua begitu. Suka memberi. Karena apa? Dia sudah diberikan karunia untuk memberi. Ya. Kemarin hari Sabtu, seorang bapak berkata kepada saya, Pak, hari Senin kami akan kirim lagi buah-buahan. Ya, buah-buahan. Kirim lagi Pak. Iya Pak. Karena apa?
Saya ini kan punya pelanggan. Pelanggan saya ini kan petani-petani. Petani-petani ini saya mendapatkan video daripada Bapak. Saya share kepada mereka. Saya bagi kepada mereka. Dan mereka melihat yang mana Bapak berikan kepada orang-orang tua yang begitu susah. Ada anak-anak yatim yang berikan. Mereka katakan begini, Pak, kami juga ikut, Pak. Kami juga ikut. Nanti hari Senin kami panen, kami berikan, kami bawa lagi. Kasih lagi. Dia orang ini yang berbicara sama saya, agama leluhur. Agama leluhur. Tapi dia katakan, iya, ini orang-orang di sebelah sana itu, kalau memberi itu hatinya lebih luar biasa ya. Suka memberi ya. Padahal mereka ini tidak sama seperti Bapak. Bapak punya agama pengikut Tuhan Yesus. Kalau saya ini agama leluhur. Tapi mereka ini agama seberang. Suka memberi ya. Memang dibilang. Orang-orang sana itu suka memberi. Waduh, saya dengar gitu saya juga jadi malu. Tapi saya bilang kita punya jemaat juga. Kita punya pengikut-pengikut Kristus juga suka memberi kok. Jadi kita melihat, oh ya memang memberi itu bagus, memberi bagus. Tapi yang dikatakan memberi jangan dengan paksaan. Memberi jangan dengan bahasa sehari-hari dengan segan-segan. Memberi dengan apa? Rela hati. Memberi dengan sukacita. Karena dikatakan orang yang memberi dengan sukacita, Bapa disuka itu senang. Tapi kalau orang memberi dengan motivasi, dengan tujuan-tujuan yang salah, Bapa itu tidak senang. Tuhan di surga, Dia menyelidiki hati kita. Kita ingat Raja Daud. Raja Daud itu dilihat, ini yang aku pilih. Karena yang aku lihat hati. Berarti Bapa di surga itu luar biasa. Dia bisa melihat hati kita sampai ke dalam. Wah, ini memberi dengan paksaan, memberi karena ditegur, memberi dengan sukacita, atau memang memberi dengan apa yang Tuhan sudah taruh. Karena ada karunia suka memberi. Ya. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melalui Rasul Paulus pesankan kepada kita. Di dalam ayatnya yang ke-6. Camkanlah. Arti camkanlah itu perhatikan. Ya, sudah biarkan saja. Jadi supaya saya tidak terganggu. Lepas sudah semua ganti baru. Ya, haleluya. Ganti baru uang dari mana? Kita minta sama Tuhan. Itu saja sudah. Camkanlah ini. Perhatikan. Perhatikan. Tes. Camkan ini dan perhatikan, ya, perhatikan. Jadi jemaat Tuhan hari ini disuruh kepada Tuhan kita perhatikan. Kan Tuhan mau memberkati kita, suruh perhatikan. Tapi kalau kita disuruh perhatikan, nggak mau, ya sudah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau disuruh sama Tuhan, perhatikan dan kita lakukan. Lakukan dengan segala kekurangan yang ada di dalam kita. Lakukan di dalam segala ketidakbisaan. Dan saya percaya Tuhan itu sanggup. Apa yang Tuhan pesankan. Dia katakan di sini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Sekali lagi, orang yang menabur sedikit akan menuai juga. Sedikit juga. Ini firman Tuhan. Saya tidak mau mengajarkan kepada Bapak Ibu pancing sama Tuhan. Tidak boleh. Itu dosa. Tetapi ini hanya perintah. Orang yang menabur sedikit, menuai juga sedikit. Kita tahu menabur itu kita siram benih. Kita memberkati. Ya, Tuhan mengatakan memberkati sedikit, menuai sedikit. Wah Tuhan, saya tidak mau berbicara ini. Kalau saya berbicara ini sama saja saya memotivasikan kepada jemaat supaya jemaat bikin sama Tuhan dengan pancingan. Tadi saya melihat ada satu jemaat, dia datang, dia membawa plastik. Plastik itu untuk bungkus buah. Plastik itu untuk bungkus barang-barang, segala semua. Dia bawa ada 2 kilo. Ya, itu berarti dia menabur. Wah, kalau berarti dia menabur itu, dia akan tuai 1 truk. Wah, itu plastik kalau dia dapat tuai 1 truk, mau diapakan? Dia makan itu plastik. Ya, tidak. Tetapi dia menabur. Ya,
Ya baik, saya akan datang, saya membawa, menabur. Untuk apa? Isi buah-buah, isi kacang hijau, isi apa? Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jadi saya berpikir menabur. Saya ingat dulu pada waktu saya masih kecil, di belakang rumah kami dulu ada sawah begitu besar. Ya, sawah begitu besar, tanah. Dan mereka mulai tanam padi. Jadi ditanyakan di situ, sekarang kau tanam padi, berapa kebanyak? Kau tanam 1 karung, mungkin kau tuai, mungkin 2 karung atau 3 karung. Atau kau panen 2-3 karung. Kau tanam 5 karung, mungkin kau panen sewaktu itu 10 karung. Kau tanam berapa? 1 ton, kau tanam 10 ton, kau tanam 100 ton. Tuainya juga lebih banyak. Karena apa? Berdasarkan apa yang kita tanam, itu akan kita tuai. Oh iya, benar juga. Bukan Tuhan, kita tabur uang sekarang, kita bawa sini, nanti kita tuai. Di situ motivasi dalam kehidupan kita lakukan. Itu ingat dosa. Jangan punya pemikiran itu dosa. Tetapi kalau uangnya Tuhan, yang harus dikembalikan itu memang haknya Tuhan, harus dikembalikan. Kita tidak boleh pencuri. Sebab kalau kita pencuri uangnya Tuhan, itu hidup kita menjadi kutukan. Maleakhi 3 ayat 8. Karena kita pencuri uangnya Tuhan. Tetapi haknya Tuhan itu harus kita kembalikan. Tapi kalau sekarang berbicara tentang menabur, yaitu Tuhan bilang kita menabur dengan sukacita. Dengan hati legowo, senang untuk menabur. Jadi inilah yang Tuhan pesankan kepada kita. Memang semua orang tidak diberikan ya hati untuk suka memberi. Tidak semua. Tapi kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan akan berikan. Seperti apa yang dikatakan waktu berdoa, Tuhan bilang, minta engkau dapat. Ya, ketuk dibuka. Cari kau akan temukan. Kita minta sama Tuhan. Ada satu cerita. Ini cerita saya sudah beberapa kali, tetapi kalau Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya berbicara lagi. Ya, dikatakan begini, pada waktu saat itu Tuhan Yesus sedang berdiri. Datanglah 2 orang berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau minta apa yang masih ada kepada engkau. Karunia-karunia apa yang masih ada. Waduh, Tuhan Yesus bilang sudah habis. Ini cerita-cerita konyol saja. Tetapi juga bisa menjadi berkat. Sudah habis semua yang ada kepada saya karunia. Tinggal hanya 1 yang masih ada kepada saya. Yaitu karunia menerima. Ya. Masih ada karunia menerima. Jadi orang ini yang datang kepada Tuhan. Dia ngomong, ya Tuhan saya minta. Saya minta karunia ini. Karunia apa? Karunia menerima. Jadi dia minta. Dia dapat. Tuhan kasih sama dia. Kasih karunia yaitu yang suka menerima. Senangnya ortu saja. Mohon maaf. Ini menerima saja. Ya sudah. Habis itu datang lagi 1 orang. Waduh. Tidak ada lagi ya karunia menerima. Karena orang senang kalau untuk menerima. Masih ada lagi. Dia katakan, waduh sudah tidak ada lagi. Waduh Tuhan kalau bisa tolong, saya mau minta Tuhan. Ada apa yang kau masih ada? Tapi Tuhan kita Yesus Kristus masih ada 1, habis itu sudah tidak ada lagi. Apa yang ada? Karunia memberi. Garu kepala. Ini orang ini yang suka bilang karunia memberi. Ini orang ini garu kepala, waduh. Bahasa Mandarin bilang, jalat, repot ini. Karunia memberi. Kan habis punya saya. Tetapi ya sudah Tuhan bilang, kalau kau mau ini karunia memberi, ya kau ambil. Ya sudah, tidak apa-apa. Dia terima saja itu karunia memberi. Waktu dia menerima karunia memberi, dia dapat. Ya sudah, singkat cerita, di dalam perjalanan hidup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun saat itu. Tuhan Yesus ada di persimpangan. Ini cerita, ini dibuat. Tuhan Yesus ada di persimpangan. Pada waktu dia ada di persimpangan, dia melihat. Ya, dia melihat ini yang pertama kali minta karunia memberi. Karunia menerima ini. Kok dia hidup susah. Dia ada di persimpangan jalan, hanya sodor tangan saja. Hanya sodor tangan saja. Ya.
Tapi sesudah itu yang menerima ini, karunia menerima, dia melihat lagi tiba-tiba ada satu orang datang. Ya, dengan mobil mewah, pakaian yang bagus, wah hidupnya benar-benar luar biasa diberkati. Dia ngomong karunia memberi ini. Loh, kamu dulu menerima, kamu dulu dapat karunia memberi. Ya, sekarang kok hidup kamu kok seperti ini, kok saya macam begini. Tuhan berkata kepada yang suka menerima, karunia menerima ini. Ya kamu kan hanya kerjaanmu kan minta saja. Terima saja, terima saja. Ya sudah sekarang kamu terima saja. Kamu ada di pinggir jalan, ada orang lewat, sawalase, sawalase, sawalase. Seperti kita tahu ada 3 orang ya yang lumpuh ada di gerbang indah. Datang Petrus, Yohanes, Yakobus. Dia hanya datang minta saja, minta saja, minta saja. Tapi kita melihat Tuhan bilang karena engkau suka minta-minta, tidak suka memberi, ya sampai sekarang engkau hanya berharap minta. Minta belas kasihan dari Tuhan, siapa yang bisa menolong kepada engkau. Tapi yang karunia memberi ini karena dia suka memberi, suka memberi. Tuhan bilang, jadi saya tidak pernah membiarkan dia. Karena dia suka memberi. Jadi terus datang, terus datang, terus datang. Jadi dia diberkati. Saya berpikir-pikir benar. Pada waktu hari Kamis, ada seorang ibu datang. Saya pesan kepada ibu ini, Bu, nanti ibu pulang ini ada buah. Ibu boleh ambil ya, ini ada kurma, ibu boleh ambil. Dia ngomong, om ini repot-repoti saja. Dia katakan, om ini repot-repoti saja. Ya, lakukan seperti ini. Saya hanya ngomong kepada dia, ingat sungai Yordan mentransferkan air di Galilea. Galilea dapat air dari sungai Yordan, dia bagikan terus, dia bagikan terus. Dan kita melihat sungai Yordan ini makmur, panen yang luar biasa. Ikan yang ada di sungai Yordan, sungai Galilea semua bagus. Tapi laut mati saya katakan. Dia menerima, dia menerima, dia menerima, dia simpan dan tidak pernah mengeluarkan. Jadi apa? Mati. Oh ono-ono aja om, terima. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah. Maka itu marilah. Sehingga waktu lakukan itu tiba-tiba hari Kamis, hari Jumat pagi saya ditelepon. Dia katakan, Pak, nanti hari Senin, ya, orang yang panen ini akan kirim lagi buah. Kirim lagi buah. Ada beberapa orang. Loh, kamu kok bisa kasihkan orang ini bisa tahu? Iya Pak, saya mendapatkan video ini, saya share kepada mereka. Dan mereka melihat ini yang macam begini. Mereka terketuk hatinya. Saya percaya itu dari Tuhan. Dia bilang kami ikut ambil bagian, kami ikut ambil bagian. Maka itu apa yang kita tabur, itu kita tuai. Seperti ini juga. Maka itu sebentar waktu pulang nanti, Bapak Ibu mohon maaf boleh ambil. Ya, sudah diplastikan semua. Diplastikan Bapak Ibu boleh ambil. Makan itu berkat. Karena saya tahu kalau saya simpan seperti nanti laut mati, saya harus bagikan lagi terus, bagi lagi. Karena hari Senin datang lagi, bagi lagi. Selasa datang lagi, bagi lagi. Terus bagi, terus bagi, terus bagi. Inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi sebentar pulang, terimalah dengan sukacita. Ya, terimalah dengan sukacita ini berkat. Makanlah karena ini datang daripada Tuhan. Dan minta kepada Tuhan. Tuhan pakai saya juga supaya bisa menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perhatikan kata Rasul Paulus ya kepada orang-orang ini. Menabur ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai juga sedikit. Ya. Jadi menabur sedikit akan menuai juga sedikit. Jadi pagi hari ini kita boleh merenungkan di dalam kehidupan kita. Menabur segalanya bukan hanya uang saja. Menabur waktu. Ya. Menabur waktu untuk Tuhan. Itu juga kita akan tuai juga. Menabur apa saja di dalam segala segi hidup. Kita akan tuai. Kita tabur yang baik. Kita tuai yang baik. Kita tabur yang jahat. Kita tuai yang jahat. Camkan itu Tuhan bilang.
Jadi mari pagi hari ini kita merenungkan dan kita sama-sama periksa diri. Ya, agar supaya kehidupan kita jangan sampai kita tuai yang salah. Tuai itu sampai anak cucu cicit, 7 turunan itu tuai. Ya. Kalau kita berbuat yang baik akan tuai 7 turunan, cucu cicit. Maka itu taburlah yang baik. Tabur itu di dalam segala segi hidup. Maka itu di dalam Ulangan 28 ayat pertama. Kalau engkau dengar baik-baik hari ini, apa yang disampaikan dan kau lakukan dengan setia, Tuhan bilang, ya, Tuhan akan jadikan engkau kepala bukan ekor. Tuhan akan memberkati engkau di bumi, di segala bumi, di bangsa-bangsa di bumi ini. Tuhan akan memberkati. Marilah apa yang hari ini Tuhan pesan. Minggu yang lalu Tuhan bilang, tulus, jujur, suka berdamai. Kalau kita mau melakukan itu Bapak Ibu, itu ada masa depan. Kesaksian-kesaksian hidup di dalam Alkitab ada. Kesaksian-kesaksian hidup yang ada berjemaat. Kesaksian-kesaksian kita melihat banyak sekali kesaksian-kesaksian. Dan saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Bahkan juga dikatakan di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akan menuai sedikit juga dan orang-orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita amin. Ya. Bukan hanya uang saja, kalau begitu pulang sekarang saya punya uang yang ada semua itu. Berapa banyak saya masukkan semua. Ya, bukan itu. Ya. Menabur dengan sukacita. Maka itu minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan saya karunia supaya suka memberi. Bahkan Raja Salomo, raja yang diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa, dia katakan, orang yang menahan-nahan berkat itu tidak pernah berkelebihan. Orang yang suka memberi, dia tidak pernah kekurangan. Jadi kita belajar supaya jangan kita suka menahan-nahan. Apalagi hak daripada orang. Ya. Jangan kita suka menahan-nahan, apalagi hak daripada orang itu. Apa hak daripada Tuhan kita suka menahan-nahan. Kemarin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kan dana itu untuk urusan panti, urusan semua berkat ini, kan banyak sekali. Banyak kemarin. Dan pagi hari sudah selesai saya melihat, loh dana ini kok nipis ya, gak ada. Saya tunggu sambil saya berdoa, ada ini dana ini. Waduh, ya sudah, saya tidak mau karena hati saya kan gelisah. Saya sudah bilang, kamu kirim video, donate. Karena saya tidak mau menahan. Saya tidak mau menahan. Kamu kirim video, donate. Saya tidak mau menahan karena saya tahu yang suka menahan-nahan itu tidak pernah berkelebihan, apalagi haknya orang. Mereka sudah lakukan ini, jangan saya tahan. Jadi waktu mereka sudah lakukan, video sudah ada, saya lihat dananya tidak ada. Dananya sedikit sekali. Saya angkat telepon. Ya lebih baik kan kita berbicara. Ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Saya katakan kepada dapur-dapur ini, punya kalian ini, saya hari ini saya tidak berikan dulu ya. Tunggu besok kalau ada dana, saya kasih kepada kalian, yaitu uang kontan. Ya ini yang dari persembahan Bapak Ibu ini. Yang saya berpikir, ya saya kasihkan kepada Bapak Ibu kontan. Ya sudah, itu ada beberapa yang saya harus berbicara. Yang satu lagi saya berbicara tentang makanan dan lain-lain itu juga besar. Saya katakan, karena sudah dikirim video semua, saya katakan kepada dia, kamu ini dana kamu tunda dulu ya. Karena dana tidak ada. Karena memang dana tidak ada. Bagaimana? Tunda dulu ya. Oke. Kalau begitu tunda dulu. Oh enggak apa-apa om. Enggak apa-apa. Tenang aja. Bayangkan berapa beban saya yang begitu berat yang saya pikul. Ya. Karena untuk apa? Berikan kepada orang miskin. Dikatakan nanti di sini. Berikan kepada orang miskin. Oke tenang saja om. Tenang saja. Tetapi Bapak Ibu, kalian boleh ngomong tenang, dapur-dapur, oh enggak apa-apa boleh. Tetapi hati saya ini kan tidak bisa.
Ternyata Bapak Ibu, saya periksa dana. Oh, ada seseorang mengirimkan perpuluhan. Ya, ada kirim perpuluhan. Tuhan tahu. Supaya apa? Ada makanan di dalam rumahku. Ya kan? Maliaki 3 ayat 10. Ada seseorang memberikan kirimkan perpuluhan. Oh, puji Tuhan, saya hitung ini cukup. Bisa saya memberikan semua. Puji Tuhan dengan ditambahkan semua. Tetapi iblis ini tahan di dalam hati saya. Dengar baik-baik yang suka tahan-tahan. Iblis ini tahan sama saya. Bukan Bapak Ibu saja yang ditahan sama iblis. Saya ini ditahan juga. Tahan saja. Besok kan kamu sudah janji. Tahan saja. Besok kamu kan sudah janji. Tahan saja. Ya, saya bilang oke, tahan saja. Tetapi hati saya ini tidak enak Bapak Ibu. Saya tertuduh. Jangan sampai engkau menahan haknya orang. Ya, tidak boleh. Jangan, loh Tuhan saya kan sudah janji, besok saya kasih. Ini sekarang dana sudah ada. Jangan engkau tahan haknya orang. Jangan kau tahan miliknya Tuhan. Ya, saya bebal, saya lawan. Tapi Tuhan izinkan saya waktu siap firman Tuhan jam 6 lebih, ya di situ kalau saya tidak salah jam 6 atau sore saya lupa. Ya. Tapi di situ saya punya hati gelisah. Jangan kau tahan hak orang, jangan kau tahan. Tuhan saya sudah ngomong besok saya kasih. Tidak bisa, ini sudah ada dana, segera kirim. Ambil saya, kirim, pak, selesai. Habis kan? Apa lagi yang kita mau buat? Yang satu lagi yang jumlahnya besar, langsung juga kirim semua selesai. Habis saya punya tanggung. Plong hati saya. Plong. Tapi kalau waktu saya tahan, saya simpan paling di bank saya. Saya simpan di dana di gereja. Ya, saya begini. Tapi saya tidak ada hati damai. Saya gelisah. Bagaimana? Dan saya percaya kalau saya suka tahan-tahan, orang juga akan tahan-tahan kepada kita. Apa yang engkau tabur itu engkau tuai. Maka itu marilah kita jadi orang berusaha peka dengan Tuhan. Jangan suka main tahan-tahan. Apalagi hak daripada orang yang harus menerima ini. Kembali lagi dia katakan. Engkau tabur yang banyak, engkau akan tuai yang banyak. Tabur apa? Di dalam segala segi hidup kita. Kenapa banyak orang tidak suka menabur? Ya, menabur istilahnya saya mau datang ke gereja dengan awal. Ya, karena apa? Nanti dulu. Toh juga gereja baru nyanyi-nyanyi, nanti dulu. Ya. Sudah biasa kan, iblis sudah ngomong, nanti dulu. Kita ikut maunya iblis. Ya. Jadi kita datang maunya iblis. Ya sudah, kita jalan bersama dengan iblis. Tapi kalau iblis bilang, nanti dulu, kita datang sama Tuhan lebih awal lagi. Itu kita melihat, kita jadi orang berkemenangan. Sama juga kita menabur. Menabur di dalam segala segi hidup. Menabur juga dalam keuangan dan lain-lain. Kita menabur, kita melihat. Kalau kita lakukan segalanya semua, sudah habis, selesai. Urusan itu mau diapakan. Seperti apa yang dikatakan di dalam gereja kita. Saya senantiasa, uang ini kami pakai untuk panti. Ya, untuk memberikan makan. Ini tambah satu lagi loh. Tuhan kejar sama saya. Ada satu panti namanya Samaria. Dulu saya stop kepada dia. Karena apa? Karena satu, dia tidak melakukan laporan yang baik. Sudah ditegur, tidak bisa, stop. Ya, ternyata Tuhan taruh, ingat sama saya kemarin dulu lalu. Oke, Tuhan hubungi dia. Saya hubungi dia. Ternyata betul dia ngomong. Sudah ada sekian banyak orang. Singkat cerita saya sudah kasih tahu admin, hubungi supaya di jalan. Saya rencana mau stopkan yang Korea ini. Karena apa? Korea ini, mereka ini adalah orang yang papanya sudah tidak ada tetapi mama masih ada. Yang mamanya ada, papanya sudah tidak ada.
Sehingga mereka ini tidak bisa berbuat apa-apa oleh anugerah Tuhan. Tuhan izinkan ketemu dengan orang Korea. Orang Korea membangunkan panti asuhan yang begitu bagus. Semua kamar-kamar itu dipasang AC. Dan setiap minggu anggaran belanja itu 2 juta. Dan sekolah mereka itu ditanggung semua oleh orang Korea. Berarti orang Korea ini punya hati, suka memberi. Saya berpikir ini setan juga masuk kepada kita. Bukan bilang hamba Tuhan tidak masuk, setan masuk juga. Ngapain kau kasih sama mereka, mereka sudah enak. Mereka itu bukan anak yatim piatu. Ya. Mereka masih ada papa, cuma mama tidak ada. Mereka masih ada mama, cuma papa tidak ada. Ngapain kamu kasih? Stop. Tapi ingat Bapak Ibu, saya sudah tanya dia, saya tanya yang bagian mengolah, dia ceritakan semua. Saya bilang stop. Tapi Tuhan bilang tidak. Engkau harus lakukan ini. Engkau harus lakukan ini. Ini berarti kita tambah lagi. Sudah tambah Samaria yang saya berpikir yang Korea ini stop masuk Samaria. Kan akal-akalan. Makanya saya bilang melayani Tuhan segala jangan pakai akal-akalan. Akal-akalan yang saya pakai. Tuhan bilang tidak. Korea jalan, Samaria tambah. Berarti tambah tanggung jawab lagi besar. Tambah berkat yang kita tabur banyak lagi. Tapi kita tidak berpikir tuainya. Ya, yang penting urusan kita tabur dulu. Tabur dulu. Kapan dituai itu nanti. Ya, kita ingat kalau Pak Toga Sirait dulu waktu masih di kampung tanam padi. Dia tidak mau pusing. Dia siram dulu itu padi. Dia siram dulu itu padi. Nanti kapan tuainya itu waktu. Ada waktunya. Ya. Seperti yang teman saya bilang, Om, ini apel ini kalau kita tuai, kita tanam 4 bulan, 5 bulan. Dia sudah buah. Tapi kalau kita tuai lebih awal tidak bagus. Tapi kita punya, saya tanggung, saya jamin. Ini kita tuai sampai dia betul-betul sudah matang, bagus, baru kita tuai. Maka itu saya bilang apel ini istimewa. Tadi pagi sebelum bangun, sebelum kita beribadah jam 5, Eng punya video ini, apa namanya, alarm sudah bunyi. Saya bangunkan dia, Eng, alarm sudah bunyi kan? Berarti bangun kan? Iya Pak, ayo. Jus dulu, Papa mau minum. Ya, minum, pagi-pagi minum. Jus dulu, dia turun minum. Saya bilang, kamu lihat, Vina bisa, masa engkau tidak bisa? Dia turun sambil ngantung-ngantung jus, saya minum, perut saya enak. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Inilah yang Tuhan pesankan kepada kita. Yang ke-7 kita melihat. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tentu kita ini semua kepingin ya. Tuhan mengasihi kita kan. Ya sekali lagi, tentu kita semua ini kepingin Tuhan mengasihi kita. Kalau kita mau memberi sesuatu itu berikan dengan sukacita. Sekali lagi, kalau kita mau memberikan itu berikanlah dengan sukacita. Kemarin ada yang berkata kepada saya, Pak, ini jeruk yang ada, kita berikan Pak. Kepada donatur-donatur di gereja. Ya, donatur-donatur di gereja. Ya. Hanya dia bilang, berikan kepada siapa? Donatur-donatur yang ada di gereja. Saya berpikir, wah jangan kamu pilih kasih, tidak boleh. Kita harus memberikan semua yang ada di sini dengan sukacita. Karena apa? Berkat yang ditabur oleh gembala, yang saat ini gembala tuai, gembala juga memberkati jemaat. Kita ingat saudara Ale khotbah, ya kalau gembala itu diberkati, itu turun kepada jemaat. Sekali lagi, dia turunkan berkat itu kepada jemaat. Kalau jemaat itu mau menangkapnya. Tapi kalau jemaat tidak menangkap, tidak akan turun. Tetapi kalau gembala, ya diberkati itu turun. Jadi sekarang gembala diberkati. Kita omong dulu skup yang kecil ya tentang apa yang orang buat. Kita bagi.
Jadi jemaat sebentar pulang boleh ambil ya. Satu plastik, satu plastik, satu plastik. Sudah disiapkan. Dan saya bilang habiskan ini. Seperti Galilea. Dapat habiskan. Nanti kirim lagi dari Yordan, kirim lagi. Kita tidak boleh seperti laut mati. Dapat simpan. Dapat simpan. Dapat simpan. Saya ingat Bapak Agus Sucipto. Agus Sucipto mengatakan. Kita dapat, kita masukkan di saku. Masukkan ke saku. Habis itu selesai masuk ke saku. Kita pakai resleting 7 yang ikat. Berarti tidak mau keluarkan. Tidak. Kita dapat, kita bagi. Kita dapat, kita bagi. Kita dapat, kita bagi. Kembali lagi, Bapak Ibu ya. Berikan dengan hati yang sukacita. Itu Tuhan senang. Mari kalau kita lakukan dalam segala hal. Ya, ini punya Tuhan tak kembalikan. Ya, dengan sukacita. Jangan kita dengan paksaan. Aduh ya apa iki. Nanti kalau seumpama saya berikan ini nanti bagaimana kebutuhan kami. Dan lain-lain. Berarti kita ini tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya. Kalau kita lakukan, Tuhan akan lakukan dengan caranya Tuhan. Memang matematika itu tidak mungkin bisa. Tapi kalau di Tuhan tidak ada matematika. Yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara tentang Maria. Mana bisa Maria mengatakan, saya ini bisa hamil. Gak mungkin. Wong saya ini belum bersetubuh. Wong saya ini belum menikah. Dengan Yusuf, mana saya bisa hamil? Kemarin saudara David kemarin menikah. Ya, dipersatukan. Saya kaget. Ya, saya datang diundang, saya minta saya didoakan di sini. Oke, semua saya doakan. Selesai. Saya kaget Bapak Ibu. Diminta saksi untuk naik di atas. Loh, waktu David menikah ada saksi, kan mesti ada saksi. Ada saksi yang naik. Saya lihat waktu saksi naik kok ada satu modelnya kayak persis orang Korea. Orang Korea. Dia menjadi saksi kan. Kan itu saksi. Mana saksinya? Dipanggil saksinya. Dari pihak laki dan pihak perempuan saksi. Saya mau lihat saksi. Kok saksi ini badannya tinggi, kacamata, rambutnya. Waduh asik. Kayak orang Korea. Siapa ini? Loh, jemaat surya kebenaran. Jadi saksi. Ya bagus. Jadi saksi. Jemaat surya kebenaran jadi saksi. Waduh saya bilang luar biasa. Siapa Bapak Agus ini? Jadi saksi. Cuma saya yang kemarin harus pakai dasi. Kalau bisa jas. Jadi nama Tuhan dipermuliakan. Santai-santai aja dia. Tapi saya percaya santai-santai aja udah ganteng kok. Gak apa-apa. Dari Jawa aja lu. Siapa dia? Ganteng kayak orang Korea. Ya. Kembali lagi dikatakan di sini. Berikan ini dengan sukacita. Ya. Kita lakukan ini, jangan dengan paksaan. Kalau kita berikan dengan sukacita itu Tuhan senang. Tapi kita berikan dengan paksaan itu yang paling berbahaya. Jadi Tuhan bilang kita mau supaya Tuhan senang. Kita lakukan dengan sukacita. Seperti pagi hari ini ada persembahan yang kita tarik dari gereja. Berikan dengan sukacita. Jangan berikan dengan tidak sukacita. Uang itu diramas ya. Kalau 1.000 rupiah ramas, itu uang krecek-krecek itu ramas tangan kita luka. Tapi kalau uang 2.000 diramas, dipelintir betul-betul tak masukkan. Ya seperti itu. Saya percaya jemaat surya kebenaran tidak ada. Saya kadang dilaporkan, Pak, ini ada uang persembahan dikasih 2.000, diuntel gitu. Saya ambil mana itu uang sini. Saya doa Tuhan. Tolong Tuhan, supaya orang yang memberikan ini dengan uang untel-untelan ini, dia bertobat. Karena dia tidak berikan dengan sukacita. Kalau dia berikan dengan sukacita, pasti dia ambil uang yang baru, ya, dia pergi atur, dia pergi kasih. Saya ingat teman saya, dokter, dia bilang saya setiap hari Sabtu, saya sudah ke bank, ambil apa? Ambil tukar uang yang baru. Saya bawa berikan kepada Tuhan. Jadi saya kalau berikan kepada Tuhan uang yang baru, ya uang yang baru yang saya berikan. Jadi saya sudah berikan
tidak mau, masa kita sudah diberkati Tuhan, kita kasih uang yang untal-untalan. 2.000 diramas sampai habis-habisan, kalau bisa kapok. Tidak ya, jemaat Surya Kebenaran tidak seperti itu. Tapi inilah di sana banyak, di sini itu tidak ada. Makanya saya kalau ada di sini, ada juga 1-2 mungkin mereka ini ya kena kesusu. Tapi saya ambil, Tuhan tolong, ini mereka memberikan untuk Engkau. Tolong Tuhan, supaya mereka berikan yang baru, yang bagus. Ada orang suka datang ke gereja bawa uang baru. Dia kasih uang baru, ceres. Dia berikan itu dengan sukacita. Tapi kalau si umpama berikan kepada Tuhan yang sisa-sisa, itu bukan berikan dengan sukacita. Misalkan anak kita sudah tengeng, anak kita sudah lumpuh, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dokter bilang sudah tidak ada harapan, dan kita berjanji orang tua, kalau dia sembuh, saya berikan kepada Tuhan. Tidak, jangan. Kita belajar seperti siapa? Seperti mama daripada Samuel. Ya, mama daripada Samuel, siapa namanya? Hana. Ya. Hana bilang, saya akan berikan kepada Tuhan yang baik. Masih betul-betul baru keluar kres. Ya, saya akan berikan kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kalau kita mau hidup kita ada masa depan yang baik, kita mau hidup kita disayangi Tuhan, lakukan ini. Tapi kalau kita dengar, kita tidak mau, kita abaikan saja segala semua sudah. Saya ingat Ibu Ripa. Ibu Ripa itu kalau dia berikan orang uang, dia mesti masukkan dalam amplop. Itu ajaran yang baik. Bapak Toga Sirait, orang-orang tua ini. Dia mesti berikan dalam amplop. Amplop itu sudah diatur, uang baru, segala semua. Kadang kalau dia beli makanan, dia beli kue, itu uang itu bukan sini, berapa? Kasih, tidak. Sudah ada di dalam amplop, sudah diatur semua yang bagus. Nah itu, karena apa? Dia mau memberikan dengan sukacita. Itu disukai Tuhan. Yang ketiga kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam ayatnya ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kalau kita bisa melakukan ini Bapak, 1, 2. Itu janji Tuhan. Allah sanggup. Kembali lagi. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Ya, kasih karunia itu gift. Itu pemberian Allah. Pikiran kita dibukakan. Hati kita dibukakan. Semua dibukakan. Seperti yang apa yang saya katakan. Pak Toga Sirait bilang, saya bukan karena tua. Yang sebentar sudah akan ketemu dengan Tuhan. Jadi saya datang rajin cari Tuhan. Ke gereja, Zoom, dan lain-lain. Tapi karena saya menjaga kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, saya jaga itu. Maka Rasul Paulus bilang di dalam 1 Korintus, 2 Korintus 6 ayat pertama. Hai teman-teman sekerja Allah, jangan kamu sia-siakan kasih karunia kepada kita. Coba kita baca. Sebagai teman sekerja kami menasihat kamu supaya kamu apa? Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita telah menerima kasih karunia. Kita buangkan semua. Kita tukarkan dengan hak kesulungan kita. Dengan kacang merah. Jangan, tidak boleh. Kasih karunia itu dijaga. Kalau bisa ditumbuhkan terus, ditumbuhkan terus. Dan Tuhan bilang, Allah sanggup. Ya, hebat Tuhan kita. Dia sanggup berikan kasih karunia kepada kita. Dan kita tahu itu bukan gampang. Ya, itu bukan gampang. Kedua yang dikatakan di sini. Lanjut, yang kedua, apa yang dikatakan tadi? Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya apa? Kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ya, ini kita melihat supaya apa? Kita senantiasa berkecukupan. Hidup itu berkecukupan. Semua berkecukupan.
Tentu kita akan kepinginkan semua hidup kita, apa yang kita butuhkan cukup. Apa yang mau kita lakukan ini cukup. Semua cukup. Jangan sampai dengan susah payah ini tidak ada, pusing kepala segala semua. Semua kalau kita lakukan ini, semua berkecukupan. Bagaimana Bapak Ibu pagi hari ini? Apakah hidup setiap hari berkecukupan? Atau hidup ini setiap hari susah saja. Mau cari roti yang dimakan dengan susah payah. Tapi Tuhan janjikan, Dia akan melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berkecukupan, cukup. Hidup ini tidak usah terlalu kaya, tidak usah terlalu miskin. Dan Raja Salomo bilang, jangan engkau kasih saya terlalu kaya. Kalau kaya nanti saya sombong. Jangan juga kau berikan sama saya miskin. Kalau saya miskin juga nih orang lihat sama saya kok ikut Tuhan seperti ini. Cukup apa yang dibutuhkan cukup. Semua cukup. Mau apa cukup. Apa tidak boleh berkelebihan. Dan kalau kita punya rohani sudah bagus. Pertumbuhan kita bagus. Fondasinya bagus tidak apa-apa. Dikasih berkecukupan kita bisa kembali bisa menjadi berkat. Bahkan dia katakan di sini ya. Malah segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berkelebihan, punya hati. Ya, dalam apa? Berbagai kebajikan. Hati yang murah hati. Suka memperhatikan orang-orang susah. Suka memperhatikan berbagai kebajikan. Berbagai kebaikan kita berikan. Saya setiap hari sekarang saya hanya memikirkan gimana ya saya bisa berbuat yang baik ya. Bagaimana ya saya bisa berbuat yang baik ya. Saya kalau orang sudah datang, ketemu sama saya, ngobrol-ngobrol, semua selesai waktu sudah pulang. Kamu bawa ini, kamu bawa itu. Wah ini ya bawa. Habis selesai bawa ini, dia mau apa lagi yang saya. Oh ini bawa. Ini bawa lagi. Habis itu jalan, oh ini bawa lagi. Ya. Jadi mempunyai hati yang suka memperhatikan. Ayo ambil. Tapi ada orang yang pelit setengah mati. Aduh saya berpikir-pikir hidupnya nelongso. Dia pelit setengah mati dan tidak pernah berkelebihan. Coba kita merenungkan. Hari ini kita tidak makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Tetapi orang yang pelit tidak pernah berkelebihan. Coba yang pelit pernah tak berkelebihan. Saya ingat pada waktu itu saya menceritakan tentang bendahara yang tidak jujur. Pada waktu Tuhan taruh kepada saya tentang bendahara yang tidak jujur Bapak Ibu. Tuhan taruh di dalam hati kau lihat orang ini. Dia tidak punya kejujuran. Dan sampai saat ini saya melihat orang itu tidak pernah berkelebihan. Tidak punya kejujuran. Kamu lihat. Bahkan dipecat sama Tuhan. Iya benar dipecat sama Tuhan. Ya. Sampai dia katakan, engkau pecat sama saya, rumah pun tidak ada, semua tidak ada. Saya mau kemana? Saya disuruh cangkul, saya malu. Saya tidak punya rumah, siapa yang mau kasih tinggal sama saya? Tapi di sini kita melihat, kalau kita bisa melakukan ini apa yang Tuhan pesankan, tentu dia katakan di sini semua diizinkan hidup berkecukupan. Bahkan dia katakan malah berkelebihan. Malah berkelebihan. Saya merenungkan waktu kita pergi membagi di panti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu kita pergi membagi di panti dulu. Kita pakai di pinggir-pinggir jalan. Kita pakai apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Waktu pergi bagi kita di Kembang Kuning. Kita pakai apa? Ada yang tahu? Dapur dulu yang saya ngomong. Ya. Cinyo tahu? Kita pakai apa? Waktu pergi bagi di dapur sana. Pakai apa? Agak keras Cinyo. Agak keras, cepatan. Ini. Ya pakai mobil. Mobil apa? Dulu. Hah? Sarjana ekonomi. Pakai apa? Ayo sini, cepatan. Ayo, supaya ibu dilihat.
Ah, kok jemaat ini kok rasanya ini. Ayo cepatan. Ini saya hanya mau membangkitkan kepada Bapak Ibu. Ya, agak cepat sedikit. Ibu Andreas ke sini cepatan Ibu Andreas. Ya, sana Cifung juga ada. Ayo. Haleluya. Ya. Ayo cepatan sudah, ayo cepatan. Cepatan. Pakai apa? Bu, sini Bu. Ini